Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat. Yang saya hormati para Dewan Guru beserta staf SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat. Serta yang saya banggakan siswa-siswi SMK Negeri 1 Pulau Laut Barat yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Jupriansa, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang bullying dan radikalisme. Apa sih yang dimaksud dengan bullying? Apa sih itu radikalisme? Kenapa kita perlu mempelajarinya? Dan kenapa kita harus menghindari sikap-sikap bullying dan radikalisme ini? Adik-adik sekalian, berikut akan kita lihat penjelasannya. Yang pertama, apa itu bullying? Ya. Jadi bullying itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu bully atau menindas, yang berarti menggertak atau mengganggu. Ya. Jadi bullying ini adalah suatu sikap yang tidak baik, ya, yang menggertak atau mengganggu orang lain, yang bisa merusak atau menyakiti orang lain. Jadi sikap bullying ini adalah sikap tidak baik yang harus dihindari. Kemudian school bullying, ya. Jadi banyak sekali, nggak satu sekolah saja ya, dari sekolah-sekolah lain mungkin sering melakukan ada kegiatan bullying ini, ya. Jadi sebagai pelaku agresif, jadi bullying ini sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan. Ya, jadi adik-adik sekalian jangan sampai di sekolahan nanti, ya, untuk di lingkungan sekolah, karena sudah merasa memiliki kekuasaan, berpengaruh, ya. Contohnya seperti mentang-mentang memiliki baju yang bagus, ya, kemudian motor yang bagus, mobil yang bagus, kemudian dari keluarga yang terpandang, kemudian kita mengejek atau merendahkan yang di bawah kita, sehingga bisa menyakiti orang tersebut. Nah, itu jangan sampai seperti itu, ya. Itu karena itu perilaku yang tidak baik dilakukan, dan paling kita saling menghargai satu sama lain, baik itu dengan teman-teman kita, ya, dengan guru-guru kita, dengan keluarga kita, kerabat kita, bahkan dengan masyarakat luas, seperti itu. Jadi harus diperhatikan dan hindari sikap-sikap bully ini, ya. Jangan karena kita mempunyai pengaruh lalu kita seenaknya saja ingin melakukan tindak kekerasan, seperti itu. Kemudian kategori bullying, ya. Dari bullying ini dibagi menjadi 3, ya. Kategori bullying ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kontak fisik langsung, kemudian kontak verbal dan non verbal. Kontak fisik ini seperti apa contohnya, ya? Jadi kontak fisik ini seperti suatu tindakan kekerasan yang berhubungan langsung dengan fisiknya, seperti menghalangi jalannya, ya, kemudian menyandung, kemudian memukul, ya, menjambak, mendorong, dan bisa juga melempar dengan batu-batu atau dengan apa saja yang berhubungan dengan fisiknya langsung. Nah, ini dampaknya sangat tidak baik sekali bagi orang tersebut, ya, yaitu akan terganggu dari fisik, terganggu fisiknya, ya, sehingga itu akan berpengaruh dengan pola kehidupannya ke depan, seperti itu kan sangat mempengaruhi sekali, ya. Yang kedua, kontak verbal, ya. Dari kontak verbal ini berbeda dengan kontak fisik itu tadi. Jadi kontak verbal ini itu ditujukan dengan menggunakan kata-kata, ya, pernyataan, ya, julukan, kemudian tekanan psikologisnya, ya, yang bisa mengakibatkan orang tersebut merasa tersakiti, seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu, mengata-ngatai teman, mengejek, mengolok-olok, dan mengganggu pemikiran-pemikiran dia, ya, dibuat seperti stres atau segala macam. Itu jangan seperti itu, ya. Jadi harap kita adik-adik sekalian jangan sampai bersikap-sikap termasuk dalam sikap membuli ini, karena sikap itu kurang baik, ya. Banyak kita saling menghargai antar sesama, baik dengan teman maupun dengan keluarga dan guru-guru kita, seperti itu. Dan selanjutnya ada juga perilaku-perilaku yang di luar pada fisik dan verbal ini, ya. Perilaku yang seperti apa, ya? Perilaku yang seperti ada suatu sikap atau perilaku yang bentuknya memusuhi,
dan mengasingkan dari pergaulan, sehingga dia merasa sendiri dan merasa tersakiti dan susah untuk bergaul, ya. Akhirnya dia akan kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Jadi dia akan terganggu, pemikiran-pemikirannya, pola hidupnya, pola belajarnya akan terganggu, ya. Jadi hal-hal ini harus kita hindari. Jangan sampai ada dari salah satu teman kita merasa sedih, ya, merasa terkucilkan, menyendiri, ya. Jalin komunikasi yang baik dengan teman, ya, sering berdiskusi yang baik, ya. Jangan sampai ada yang merasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, ya. Jangan sampai seperti itu. Dan saya yakin adik-adik sekalian tidak termasuk dalam orang-orang yang seperti itu. Insyaallah semua baik-baik saja, gitu, ya. Ya. Kemudian mengapa? Apa sih penyebab bullying itu? Ya, seperti itu. Jadi ada berapa penyebab bullying? Yaitu ada dua faktor, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Jadi faktor internal ini, penyebab bullying ini yang faktor internal bisa menimbulkan dendam, ya, merasa terhina dan merasa tertekan, ya. Jadi penyebabnya itu bisa merasakan hal-hal yang tertekan, gitu, ya, merasa terhina, sehingga dia akan kehilangan kepercayaan dirinya, sehingga dia melakukan sesuatu apapun saja dia merasa cemas, takut dan terganggu, gitu. Akhirnya dia kesulitan dalam melakukan proses perkembangan dirinya. Jadi memang sikap bully ini harus kita hindari, gitu, ya. Jangan sampai kita melakukan sikap-sikap yang kurang baik seperti ini. Kemudian faktor eksternal, ya, faktor eksternalnya ada beberapa, yaitu ada 5. Yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekitar rumah, yang ketiga lingkungan sekolah, yang keempat tayangan televisi, yang terakhir media cetak, ya. Jadi yang pertama ini, ya, keluarga. Di lingkungan keluarga tidak adanya harmonis, ya, orang tidak harmonis dalam keluarga, ini penyebab bullying itu seperti itu. Kemudian primitif, ya, primitif ini sikap membolehkan apa saja. Jadi membolehkan apa saja, ya, yang itu berbahaya sekali, ya. Tampaknya akan banyak nantinya tanpa memikirkan resikonya seperti apa, ya, yang hasilkan nanti seperti apa, ya. Yang itu sangat kurang bagus sekali, seperti itu. Kemudian rejection, ya. Rejection ini apa? Sikap menolak atau menyangkal, ya. Salah sedikit dia akan menolak, menyangkal, tidak mau. Pokoknya dia merasa seperti itu, ya, menolak dan menyangkal, dan menggunakan pemikiran-pemikiran yang terlalu berlebihan, ya. Itu yang tidak baik, dan itu salah satu penyebab bullying itu tadi. Jadi dampaknya ini sangat tidak bagus sekali, ya, dan harus dihindari. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah, ya. Guru dan siswa berbuat kasar atau kurang perhatian. Jadi adik-adik sekalian, kita dengan guru-guru kita saling menghargai, jalin hubungan dengan baik, dan sampai menimbulkan hubungan-hubungan yang tidak diinginkan yang bisa merugikan kita satu sama lain, seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah tayangan televisi, ya. Jadi kita sekarang ini sering sekali, ya, menonton televisi, ya. Dan televisi itu kita jangan sampai menonton tayangan-tayangan yang mengajak kita atau mengarah kita kepada yang tidak baik tadi, atau sikap membuli tadi, ya. Jangan sampai kita terpacu pada hal-hal tersebut. Kita sudah melihat tayangan TV, kemudian kita ingin mencoba-coba seperti ini, seperti itu. Jangan, ya. Jadi tontonlah tayangan-tayangan yang bermanfaat, yang memiliki faedah dan tidak untuk merugikan orang lain, seperti itu. Kemudian media cetak, ya. Media cetak ini juga banyak sekarang beredar di mana-mana, ya, seperti koran, ya, apa semacamnya, yang poster-poster itu, ya. Jangan sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang buruk, ya. Mari kita belajar dengan baik dan saling menghargai satu sama lain, dan hindari sikap-sikap membuli tadi, karena itu dampaknya sangat merugikan orang lain, seperti itu. Nah, dan bullying ini sering ditujukan pada siapa, ya. Jadi bullying ini sering ditujukan pada orang-orang yang mungkin karena berbeda ras, ya, beda agama, ya, berbeda jenis kelamin, kemudian orientasi seksual, penampilannya, hingga kondisi fisik seseorang, ya. Jadi itu salah satu
beberapa hal yang sering sekali jadikan bahan membuli gitu ya, bahan untuk menyakiti orang lain. Jangan seperti itu ya adik-adik sekalian, hindarilah sikap seperti itu. Marilah kita cinta damai ya, saling menghargai satu sama lain, karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun berbeda-beda tapi kita tetap satu, karena kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mari kita saling menghargai ya satu sama lain, jangan sampai ada yang merasa dikucilkan, ada yang merasa direndahkan ya. Kita harus menjaga itu ya, dan semua akan kita dapatkan sesuai dengan yang kita inginkan, dengan tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang saling merugikan itu tadi, seperti itu. Kemudian dampak bullying ya ada beberapa dampak yang bisa berakibat fatal ya untuk seseorang jika dia mengalami perilaku bully tadi. Itu ada 7. Yang pertama, mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Ya, dia akan mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal karena dia akan mengalami pemikiran yang stres, merasa cemas, takut, ya, sedih, sehingga dia akan mengalami kesulitan membina hubungan dengan orang lain, seperti itu. Kemudian takut datang ke sekolah ya. Kenapa jadi dia takut ke sekolah? Karena ya dia tahu ya, kemarin saya dibully seperti ini, bisa saja sekarang saya juga bisa dibully jadi seperti itu. Bisa saja saya direndahkan lagi, dikucilkan lagi, kemudian diejek-ejek lagi, dieluk lagi ya, sehingga orang itu kan merasa tertekan ya, cemas, sehingga dia akan terhambat dalam proses pembelajarannya, dan kita tidak menginginkan itu ya. Makanya kita belajar hari ini supaya kita tahu bahwa sikap-sikap tersebut tidak baik dan harus dihindari. Berikutnya, sulit untuk berkonsentrasi ya, ini sudah pasti ya. Dia akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi karena lingkungannya terganggu ya. Dia merasa diganggu tadi ya, merasa cemas, takut, dan tidak bisa bergaul seperti itu. Kemudian bisa ketinggalan pelajaran ya. Kemudian ada beberapa dampak fisik ya, bisa sakit kepala, flu, sakit dada ya, dan itu sangat berbahaya sekali, dan kita sama-sama menghindari itu ya. Kemudian dampak psikologisnya bisa emosi ya, negatif seperti marah ya, dendam, kesal ya, tertekan, takut, malu, dan sedih dan sebagainya ya. Jadi dampak yang ditimbulkan oleh bully ini sangat banyak sekali dan sangat berpengaruh pada kehidupan dan pola hidup kita sehari-hari ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini, baik itu kepada teman-teman kita, teman-teman sekolah kita, baik dengan hubungan dengan guru-guru kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, maupun masyarakat luas ya. Kita sama-sama tahu bahwa sikap bully ini tidak baik untuk dilakukan, seperti itu. Berikutnya, tanda-tanda korban bullying ya. Kita kurang lebih tidak terlebih jauh dari yang telah dijelaskan tadi ya, tidak berbeda jauh yang telah dijelaskan tadi. Tanda-tanda korban bullying ya, itu ada 5. Yang pertama, kesulitan dalam bergaul ya, dia akan kesulitan dalam bergaul karena dia sudah merasa terkucilkan, merasa direndahkan, dan merasa tersakiti, seperti itu. Kedua, merasa takut datang ke sekolah hingga sering bolos ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mereka akan merasa takut ya datang ke sekolah karena dia merasa dia akan dibully lagi, dia merasa tidak ada teman ya, merasa akan dibully lagi, disakiti lagi, direndahkan lagi ya, diejek lagi, sehingga bisa mengganggu pemikirannya, seperti itu, hingga menyakiti korban-korban tersebut. Jadi jangan sampai kita melakukan bully itu pada teman kita yang bisa menyakiti hatinya ya, bisa mengganggu pola pikirnya, sehingga itu akan mengganggu proses pembelajarannya. Yang keempat, mengalami kesulitan berkonsentrasi ya. Dia akan mengalami kesulitan berkonsentrasi karena banyaknya pikiran-pikiran dan tekanan-tekanan yang bisa ditimbulkan oleh bullying tadi. Yang kelima, kesehatan fisik dan mental baik jangka panjang maupun jangka pendek itu akan sangat terpengaruh ya. Jadi sama-sama kita menghindari sikap bullying ini. Nah, tidak berbeda jauh dari radikalisme ya, tidak berbeda jauh dari bullying tadi. Radikalisme ini juga penting untuk
dipahami dan perlu dipelajari sehingga kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Jadi radikalisme ini ya secara umum dipahami sebagai suatu gerakan sosial yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Yang dimana kita ketahui bahwa hal-hal yang negatif itu adalah hal-hal yang tidak baik dan harus dihindari. Jadi adik-adik sekalian, harap kita menghindari sikap-sikap radikalisme ini. Kemudian radikalisme pendidikan. Ya, dalam dunia pendidikan tidak bisa terhindar dari fenomena-fenomena kekerasan yang menjadi tujuan pendidikan gagal diraih ya. Jadi jika dalam pendidikan kita melakukan kekerasan ya yang mengakibatkan kita sendiri yang akan mengalami kerugian sehingga pendidikan kita akan gagal diraih ya. Jadi jangan sampai kita membuat suatu kekerasan yang menjadikan pendidikan kita itu gagal dan tidak sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Dan radikalisme ini bisa muncul dari berbagai elemen ya, bisa dari guru kepada siswa, bisa dari siswa kepada guru, dan juga dari orang tua atau masyarakat kepada elemen-elemen yang dalam pendidikan ya. Jadi adik-adik sekalian, kita jalin hubungan baik dengan guru-guru kita ya, kita jalin hubungan yang baik dengan orang tua kita ya, kita saling menjalin hubungan yang baik, saling berkontribusi dan saling menghargai satu sama lain, jangan sampai menimbulkan kekerasan dan sikap radikal ya, karena itu sikap-sikap yang terbaik nah harus kita jaga sama-sama dan saling menghargai satu sama lain ya. Kemudian radikalisme ya. Bentuk radikalisme ini ya dalam pendidikan tidak semua berupa aksi kekerasan, tapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan ya. Jadi radikalisme ini bukan hanya aksi saja, tapi juga bentuk ucapan maupun sikap yang melahirkan yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Contohnya seperti apa? Ya, sekolah kita sudah mempunyai peraturan ya, norma-norma pendidikan sudah ada, tata tertib sekolah sudah ada ya, yang sampai karena tidak terima kemudian membuat aksi kekerasan dan mengeluarkan ucapan-ucapan atau kata-kata yang tidak baik atau sikap perilaku yang baik sehingga berpotensi melahirkan kekerasan ya. Itu tidak sesuai, karena itu termasuk orang-orang yang radikal. Dan sementara kita harus saling menjaga diri kita dari sikap-sikap radikal ya, karena itu bisa mengakibatkan kerugian bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Kemudian radikalisme ya, menurut Haidar Alwi ya, seorang pegiat anti radikalisme, berpendapat bahwa di Indonesia ada 3 macam radikalisme ya. Ini contoh saja ya. Ada yang marak terjadi di negara kita saat ini, di Indonesia saat ini. Itu yang pertama, radikalisme secara keyakinan ya. Yang kedua, radikalisme secara tindakan, dan yang ketiga, radikalisme bentuk politik. Dan yang pertama, secara keyakinan ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ada suatu kelompok ya atau seseorang yang mengatakan bahwa semua orang kafir kecuali dia ya. Itu sikap radikalisme. Semua orang masuk neraka kecuali dia ya. Padahal itu tidak benar ya. Tidak mungkin semua orang-orang yang dulu-dulu itu semua kafir semua ya. Jadi itu sikap yang tidak baik. Jadi kita belajar keyakinan agama yang baik nantinya, dan hindari sikap-sikap yang seperti ini ya. Nah itu hal-hal yang tidak baik, yang tidak mencerminkan hal-hal yang baik. Yang kedua, secara tindakan ya. Jadi secara tindakan ini contohnya seperti apa ya? Jadi suatu kelompok yang menghalalkan suatu cara ya, yang termasuk tindakan pembunuhan yang mengatasnamakan agama ya. Itu radikalisme secara tindakan yang sering terjadi menurut Haidar Alwi ya, yang marak terjadi saat ini ya. Banyak terorisme, pemboman, dan mengatasnamakan atas nama agama. Padahal ya, agama itu tujuannya mengarah kepada kebaikan, bukan pada keburukan ya. Kita sama-sama memahami, kita belajar dan cerah dengan betul, jangan sampai kita mengarah pada sikap radikalisme ya, seperti itu. Kemudian bentuk politik ya. Jadi bentuk politik ini seperti apa ya? Ada saja sebagian kelompok ya, kelompok-kelompok yang ingin merubah suatu ideologi yang sudah disahkan ya, Pancasila, dengan ideologi
khilafah atau ideologi yang lain-lainnya. Nah, padahal ideologi kita ketahui, kita mengacu pada Pancasila ya, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, kita Bhinneka Tunggal Ika ya, walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu ya. Jadi ada saja sebagian kelompok-kelompok yang seperti itu ya, yang ingin mengubah ideologi negara ya, ideologi bangsa gitu. Ideologi yang sudah disahkan tadi, Pancasila tadi, ingin diotak-atik dan diganti-ganti dan diubah menjadi ideologi khilafah. Jadi kita saling saling menjaga ya, sama-sama kita belajar, jangan sampai kita tertipu oleh sebagian kelompok yang sikapnya radikal ya, yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan pemahaman yang pembelajaran yang singkat ini kita bisa belajar sedikit tentang radikalisme. Kemudian ada upaya-upaya mencegah radikalisme ya. Jadi kepada adik-adik sekalian, ada beberapa upaya dalam mencegah radikalisme. Yang pertama, memperkuat pendidikan kewarganegaraan kita ya, belajar dengan benar, kemudian dengan menanamkan pemahaman ya yang terdapat dalam 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila ya, mengacu pada Pancasila, mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 ya, menjaga NKRI ya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengarah pada beragam aktivitas yang berkualitas baik di bidang akademik, sosial, keagamaan, seni budaya maupun olahraga ya. Jadi kalau bisa kita melakukan aktivitas yang berkualitas yang baik-baik saja ya. Kemudian adanya upaya keteladanan yang dicerminkan oleh para penyelenggara negara, tokoh agama serta tokoh masyarakat ya. Jadi kalau kita semua sudah punya tokoh masyarakat, tokoh agama ya, sebaiknya kita meneladani dan mengikutinya selama itu masih dalam ranah kebaikan ya, seperti itu. Karena tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu insyaallah semuanya bisa kita mendapat pembelajaran yang baik di situ. Kemudian berikutnya, memahami agama yang damai dan toleran sehingga tidak mudah terjebak dengan arus ajaran radikalisme ya. Jadi kita belajar agama dengan benar, yang baik, yang nasabnya benar ya, bukan justru mengarah kepada ajaran yang radikalisme yang mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik seperti itu. Baik adik-adik sekalian, mungkin itu sedikit penjelasan singkat tentang bullying dan radikalisme. Mudah-mudahan kita saling belajar, sama-sama belajar dan saling menjaga satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, dan jangan pernah melakukan hal-hal membuli maupun sikap-sikap yang tidak baik seperti itu. Mungkin itu dulu penyampaian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita baik adik-adikku sekalian, itu tadi penjelasan singkat tentang bullying dan radikalisme. Semoga dapat manfaat untuk kita semua. Dan kesimpulannya adalah bullying merupakan sikap menindas yang berarti menggertak atau mengganggu orang lain, yang dimana merupakan sikap yang tidak baik dan mempunyai dampak yang sangat buruk bagi orang lain. Dan janganlah melakukan tindakan kekerasan, baik itu aksi, ucapan, sikap perilaku yang mampu menimbulkan atau berpotensi melahirkan kekerasan kepada orang lain. Patuhilah peraturan atau norma-norma yang ada, belajarlah agama dengan baik, dan jagalah keutuhan agama, bangsa, dan negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.